Selamat malam Kak, halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, boleh perkenalan dulu Kak? Mungkin perkenal dulu kayak Kayak uh, kenalin semuanya. Nama saya Farel Zaino Arwen. Farel Zeno Arwen. Biasa dipanggil dengan Farel dan Biasa dipanggil sekarang dengan saya Farel kayak dan sekarang menjabat saya sebagai ketua umumnya dari menjabat sebagai UISA. ketua umumnya dari UISA. Oke, baik Kak. Saya juga ingin perkenalkan saya moderator untuk malam ini. Perkenalkan nama saya Ahmad Faris sebagai anggota magang PKPRA. Oke Kak, ini kita sambil nunggu beberapa juga yang gabung. Jadi kita nunggu sebentar ya Kak, untuk penonton juga kan baru sedikit, kita nunggu sebentar. Nah Kak, jadi malam ini kita sedikit membahas tentang UISA dan kegiatannya. Jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan ya, dan itu biasanya kita akan nanya-nanya dengan kakak nih mengenai UISA. Nah jadi oke deh, sebentar Kak, ini yang nonton baru sedikit. Nah jadi Kak, kita itu ada beberapa pertanyaan. Apa kita langsung masuk aja nih pertanyaan untuk membahas UISA, gimana nih Kak? UISA Pak? Boleh kalau mau langsung masuk. Oke. Walaupun ini penontonnya belum terlalu banyak, nanti kemungkinan akan menyusul. Oke. Nah, jadi mungkin nih dari teman-teman yang nonton nih, nah ini udah mulai banyak. Ada yang belum tahu nih Kak mengenai UISA ini apa sebenarnya, UKM yang bagaimana di Unila itu, kegiatan yang menggunakan UISA itu bagaimana gitu? Boleh jelasin Kak? Oke, baik. Mungkin masih banyak yang belum kenal tentang UISA itu apa. Karena UISA itu sendiri baru berdiri di tahun 2017. Ya. Jadi kepanjangan dari UISA itu sendiri adalah Unila International Student Association. Jadi di UISA ini kita berfokus kepada international organization. Jadi mahasiswa Unila yang ingin bergabung atau ingin melakukan kegiatan yang basicnya kepada international experience atau organisasi yang bergerak kepada internasional, bisa banget tuh masuk UISA. Karena untuk di UISA itu sendiri kan, kalau untuk di Unila masih belum terlalu banyak tuh organisasi yang basicnya internasional. Jadi mungkin UISA itu sendiri di bawahnya itu ada ISEC. Ya. Jadi ISEC itu tergabung dalam UISA. Jadi kalau misalnya ada organisasi lain yang basicnya internasional, bisa gabung dengan UISA. Jadi UISA itu nggak cuma satu organisasi, tapi bisa beberapa organisasi. Kalau misalnya ada organisasi seperti sejenis lainnya yang basicnya internasional, itu bisa masuk banget dengan UISA, bergabung dengan ISEC juga, dan mungkin organisasi lain yang basicnya memang internasional. Iya kan, kalau misalnya banyak yang belum tahu, karena emang UISA ini baru 2017, jadi mungkin masih belum banyak yang kenal. Tapi mungkin dari live ini bisa lebih dikenal lagi lah UISA itu apa. Jadi rupanya UKM UISA ini nggak hanya satu UKM gitu ya, bisa jadi yang lain-lain juga yang berhubungan internasional bisa gabung juga bisa gitu. Ya, bisa banget. Jadi kayak gitu teman-teman, buat yang nonton. Jadi UISA itu UKM yang bergerak di ranah internasional. Jadi buat teman-teman yang minat nih, mari kita simak pembincangan malam ini. Jadi oke Kak, ya, terus yang langsung aja nih kita pertanyaan selanjutnya. Jadi kan ini kita udah benar-benar mengenai UISA. Nah, jadi kan UISA ini bergerak di ranah internasional gitu ya. Nah, jadi yang poin yang
bisa apa ya, melihat bahwa UISA ini memiliki poin lebih dibandingkan dengan UKM lain, itu apa gitu? Poin-poin yang dimiliki UISA itu seperti apa gitu? Oke. Sebenarnya kalau untuk poin lebih atau keunikan dari UISA itu sendiri dibanding UKM-UKM lain adalah yang pertama kita itu menyajikan international experience. Karena pengalaman internasional itu sangat penting banget di era revolusi industri 4.0. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan UKM-UKM lain, masih belum ada tuh yang bisa menyajikan international experience kepada mahasiswa. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan UKM lain, keunikan dari ISEC itu sendiri adalah kita bisa menyajikan international experience tadi. Dan caranya yang pertama adalah kita mendatangkan mahasiswa asing. Jadi mahasiswa asing yang datang ke Unila, ke Lampung, mereka melakukan proyek sosial bersama mahasiswa-mahasiswa Unila yang lainnya. Jadi mereka bisa langsung merasakan tuh gimana cara berbicara dengan mahasiswa asing, gimana cara bisa melakukan proyek sosial dengan mahasiswa asing. Kita juga tahu tuh budaya-budaya mahasiswa luar, budaya mungkin dari negara Thailand, dari negara Eropa, Amerika. Jadi mahasiswa Unila bisa merasakan secara langsung tanpa harus keluar negeri. Jadi mereka bisa berkomunikasi, terus juga antara mahasiswa asingnya juga menunjukkan budaya mereka, tarian mereka, bahkan sampai makanan mereka. Jadi itu mungkin salah satu hal yang membedakan UISA dari organisasi-organisasi lain. Kalau misalnya untuk hal-hal yang mengembangkan soft skill, mungkin di UKM lain itu juga menyediakan hal yang sama ya. Tapi kalau misalnya hal yang membedakan dengan UKM lain adalah itu dia international experience tadi. Jadi UISA ini lebih menawarkan experience dengan orang luar terutama, dan dia lebih menawarkan apa ya, berkomunikasi dan segala macam budaya itu. Nah, jadi kayak misalnya anggota UISA ini jadi bisa langsung itu berhubungan dengan warga asing gitu, langsung berkomunikasi atau bagaimana? Ya betul. Kalau untuk anggota atau member dari UISA itu sendiri, mereka bisa langsung tuh berkomunikasi dengan mahasiswa asing dari sejak pertama dari negara mereka. Karena kan kita yang merekrut mereka untuk datang ke Lampung. Jadi members ini berkesempatan untuk berkomunikasi terlebih dahulu nih via virtual, baik itu melalui Skype atau Zoom atau Google Meet. Jadi setelah mereka berkomunikasi, baru deh nanti beberapa bulan kemudian mahasiswa asingnya datang ke Lampung. Nanti membersnya UISA itu sendiri lah yang bisa mendampingi mahasiswa asing itu untuk melakukan kegiatan sosial di Lampung dari hari pertama mahasiswa asing datang ke Lampung sampai hari ke terakhir. Karena mahasiswa asingnya itu datang bukan cuma seminggu, 2 minggu, tapi itu 6 minggu full. Mereka bisa melakukan komunikasi, bermain, atau bahkan belajar sesuatu lah terhadap budaya mereka atau negara mereka. Atau sebaliknya mungkin. Kak, jadi kayak UISA ini misalnya, apakah kan untuk berkomunikasi, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di UISA ini, kita kegiatannya membutuhkan skill kebahasaan. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk masuk UISA? Kalau untuk syarat-syarat untuk menjadi member UISA itu kita sebentar lagi kebetulan minggu depan itu kita bakal open members atau open registration untuk anggota bagi mahasiswa baru atau tahun pertama, tahun kedua di Unila untuk menjadi membersnya UISA. Itu juga harus melalui dua tahap. Yang pertama itu adalah LGD, yang kedua itu adalah interview.
Kalau untuk LGD sendiri itu semacam fokus group discussion, di mana ketika para pendaftar atau mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin daftar ke UISA, mereka harus pertama melakukan fokus group discussion dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tahu nih kira-kira mahasiswa mana yang bisa memberikan pendapat mereka secara benar, bagaimana caranya bisa mengkomunikasikan bahasa mereka kepada orang-orang lain, gimana juga cara menghormati pendapat-pendapat orang lain. Jadi setelah di tahap pertama di LGD itu, ketika mereka sudah dinyatakan lulus, mereka maju ke tahap kedua. Jadi ke tahap kedua adalah interview. Jadi interview itu bakal diinterview sama members atau anggota UISA yang sekarang. Jadi anggota tersebut bakal kayak menanyakan kira-kira alasan mereka daftar UISA itu apa, terus kira-kira apa yang bakal mereka berikan kepada UISA, apa yang mereka harapkan ketika menjadi anggota UISA. Jadi semuanya bakal ditanya tuh ketika sesi interview. Ketika interview sudah selesai, nanti bakal diumumkan lagi nih kira-kira yang bakal menjadi anggota ofisial dari AIESEC atau dari UISA itu ya siapa, karena memang cukup banyak untuk tahapan ketika member atau mahasiswa baru yang ingin menjadi UISA. Karena memang kita kayak mencari orang-orang yang benar-benar terpilih yang mau lah untuk mengikuti program-program di UISA. Oke. Kita akan sedikit terkendala jaringan Kak Farel. Tunggu sebentar teman-teman. Oke, sudah terhubung kembali dengan Kak Farel. Jadi untuk kata-kata yang terakhir tadi sedikit terputus Kak dari jaringan Kakak. Jadi boleh diulangi sedikit yang terakhirnya. Oke, jadi ketika si anggota atau mahasiswa baru yang udah lolos interview, mereka baru bisa diumumkan menjadi official anggotanya UISA. Mungkin kalau ada pertanyaan kayak, oh banyak banget sih Kak tahapan untuk menjadi anggota UISA, ya itu karena kita memang pengen mencari mahasiswa baru yang terpilih, yang benar-benar sesuai dengan vision organisasi kita. Karena kita pengen bersama kita merasakan juga merasakan experience dan juga bisa mengembangkan skill-skill atau soft skill yang mereka mau gitu. Seperti itu. Nah, untuk persyaratannya itu nggak cuma menguasai bahasa, tentunya pemikiran pendapat juga itu dinilai gitu ya Pak. Iya, jadi memang harus memiliki wawasan internasional yang bagus. Tapi kalau untuk bahasa, kami tidak terlalu mementingkan kami tidak terlalu mengambil orang-orang yang jago bahasa Inggris. Karena yang kita nilai adalah setidaknya mereka mengerti lah bahasa Inggris itu seperti apa. Tidak harus expert atau tidak harus lancar banget lah dari grammarnya, atau mungkin bisa ngomong kayak bule, nggak harus banget. Setidaknya mereka ngerti dasar-dasar bahasa Inggris itu pun udah cukup untuk mereka menjadi anggota UISA. Oh jadi gitu nih. Jadi tadi ada yang nanya nih Kak dari komen-komen tadi, kalau untuk interviewnya itu kan dari member-member yang sudah ada, nah itu biasanya dia langsung ke bahasa Inggrisnya atau bahasa dulu? Oke. Kalau untuk interview sendiri lebih baik menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia seperti biasa. Asal bahasa Indonesianya lancar, nggak yang kayak gagap atau banyak mikir ya. Jadi memang interview dinilai gimana cara bicara mereka, gimana cara mereka menjawab setiap pertanyaan yang ada. Jadi nggak harus bahasa Inggris kok. Oke. Tapi lebih baik bahasa Inggris. Oke, nah jadi buat teman-teman nih yang mau masuk UISA jangan takut dengan terkendala dengan bahasa, karena di UISA nggak terlalu menekankan kebahasaan, yang penting mengerti buat teman-teman yang ingin tertarik dengan UISA. Nah, jadi
Jadi seperti itu. Oke Kak, kita lanjut aja nih. Jadi kan kayak tadi kita udah ada gambaran sedikit nih mengenai UISA. Jadi UISA ini istilahnya yang bergerak di ranah internasional. Nah, terus tadi ada yang nanya nih Kak, jadi kalau misalnya UISA itu dengan ESO apakah sama atau berbeda, ataukah ESO itu tergabung dalam UISA? Oke. Gimana tuh? Ya ini banyak banget yang nanyain kira-kira beda UISA sama ESO itu apa. Jadi beda banget sih antara UISA dan ESO. Kalau di ESO itu mereka mengedepankan lebih ke lomba-lomba bahasa Inggris. Oke. Seperti debate, Scrabble, speech, dan segala macamnya. Tapi kalau di UISA itu kita lebih mengedepankan social project bersama pemuda-pemuda di lapangan atau pemuda-pemuda dari luar negeri. Jadi kita tidak lomba-lomba kegiatan seperti debate, speech. Kita nggak lomba, tapi kita melakukan project sosial nih ke warga-warga di Lampung, ke masyarakat di Lampung, dengan menggunakan pemuda sebagai penggerak utamanya, baik pemuda di Lampung maupun pemuda dari luar negeri. Terus UISA itu tidak tergabung dengan ESO. ESO juga tidak tergabung dengan UISA. Kita memiliki otoritasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada dari kalian pengen ikut lomba kayak debate atau speech atau Scrabble, itu bisa masuk ESO. Tapi kalau kalian pengen berkomunikasi dengan mahasiswa asing, menjalankan social project, itu bisa banget masuk UISA. Jadi gitu buat teman-teman. Jadi untuk pertanyaan ESO dengan UISA itu berbeda. Jadi kalau ini saya akan jelaskan ulang. Jadi kalau ESO itu lebih ke kegiatan perlombaan, sedangkan UISA ini untuk lebih bergerak ke sosial bersama dengan orang-orang warga asing maupun anggota-anggota dari UISA. Nah, jadi gitu. Nah, oke Kak. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih sedikit tentang rekrutmen ya. Nah, jadi untuk dalam waktu dekat ini kayak tadi kan ada 2 tahap nih. Nah, untuk yang tahap yang bukan maksudnya untuk sekarang nih yang opreknya itu karena pandemi ini apakah berbeda di masa yang sebelumnya? Apakah sistemnya itu dirubah karena adanya pandemi ini, Kak? Oke. Kalau ya memang benar sih, karena masalah pandemi seperti ini kita nggak bisa melakukan kegiatan secara fisikal, kita nggak bisa bertemu secara langsung, karena kan kita harus mengikuti protokol kesehatan ya dari pemerintah. Tapi kita tidak kehabisan ide, kita tetap melakukan open registration melalui virtual. Jadi per tahapnya dari LGD sampai interview itu kita bakal menggunakan Zoom. Jadi kita tidak bisa memaksakan setiap mahasiswa baru untuk bertemu dengan kita secara langsung, karena kan masih belum boleh nih untuk bertemu secara langsung untuk melakukan physical activities. Jadi kita melakukannya secara virtual. Jadi gitu buat teman-teman, walaupun kita berada ini kita tetap bisa kok masuk. Nah, kayak tadi kan kita lagi di masa pandemi seperti ini nih. Jadi kan otomatis nih kegiatan-kegiatan UISA ini pasti kan banyak nih yang terhalang. Nah, jadi boleh jelasin aja nih kegiatan-kegiatan apa ataupun prokjanya UISA ini yang terhalang gitu, apa aja nih, boleh jelaskan prokjanya itu, dan tentunya kan pasti itu menjadi kendala. Nah, bagaimana nih bisa mengatasi kegiatan-kegiatan yang terhalang pandemi ini? Oke, jadi kalau untuk prokja utama kita, kayak yang udah aku bilang sebelumnya tadi, kita melakukan social project. Yang kita social project pertama adalah di Lampung.
Karena biasanya kita melakukan social project itu adalah setahun 2 kali. Itu berdasarkan musim. Yang pertama summer dan yang kedua winter. Kalau summer itu ketika bulan Juli sampai bulan September. Kalau winter itu ketika bulan Desember sampai Februari. Jadi di bulan-bulan seperti itulah project yang kita lakukan itu secara selalu bertahap. Jadi di bulan-bulan seperti itu kita melakukan social project kepada contohnya kita datang ke sekolah-sekolah. Terus juga kita melakukan membersihkan lingkungan yang ada di Lampung bersama pemuda-pemuda yang ada di Unila, pemuda-pemuda mahasiswa asing yang datang ke Lampung itu sendiri. Lalu yang kedua, proyek yang kita lakukan adalah kita memberangkatkan mahasiswa Lampung untuk luar negeri. Jadi selain mahasiswa asing datang ke Lampung, mahasiswa Lampung juga harus kita berangkatkan kepada luar negeri. Tapi ini sifatnya nggak wajib gitu loh untuk members. Tapi ketika siapa aja anggota yang mau, atau siapa aja anak-anak di Unila yang mau berangkat ke luar negeri untuk menjalankan sosial project, nah itu bisa banget tuh lewat ISET. Jadi menjalankan sosial project itu selama 6 minggu. Nah itu mungkin project utama yang kita lakukan. Tapi karena terkendala pandemi, mungkin project tersebut kayak belum bisa kita lakukan. Jadi mungkin masih masih ditahan dulu aja. Mungkin kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, jadi kan ya tadi udah menjelaskan tuh kegiatan-kegiatan sosial bersama dengan warga asing tentunya. Nah, jadi kegiatannya UISA ini untuk sekarang bagaimana nih untuk anggota-anggotanya? Apakah setiap hari ada kegiatan atau memiliki 2 hari sekali atau seminggu sekali atau gimana untuk UISA? Oke. Karena dengan melihat kondisi sekarang, proyek kita juga harus menyesuaikan ya. Jadi kita bisa melakukan secara fisikal, kita bisa melakukan secara virtual. Kita bisa tetap menjalin komunikasi dengan negara-negara di luar atau mahasiswa-mahasiswa di luar melalui semacam webinar. Jadi kita kayak sharing culture kita, atau kita memperkenalkan kondisi negara kita itu seperti apa. Mereka pun sebaliknya, mereka melakukan perkenalan kepada negara-negara mereka ke kita. Terus juga kita biasanya melakukan namanya impact circle. Jadi impact circle itu adalah webinar juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unila untuk membahas tentang isu-isu sosial yang ada pada masyarakat kita. Jadi mungkin baru kemarin ini juga kita melakukan impact circle mengangkat tema tentang gender equality. Oke. Berarti kegiatan usaha ini tetap berjalan walaupun terhalang pandemi melalui virtual. Nah, berarti di situ tetap terjadi pertukaran seperti budaya, kegiatan apa aja yang bisa dilakukan, suasana negara masing-masing. Jadi di situ tetap istilahnya berjalan kegiatan-kegiatan bersama dengan warga asing tentunya. Ya, betul. Nah, jadi mungkin pas ketika virtual itu, apakah mereka tuh kan lagi mungkin bercerita mengenai negaranya masing-masing, apakah sudah membahas tentang pelarangan untuk warga negara Indonesia untuk ke negara asing gitu? Apakah mereka sudah membahas untuk negara Indonesia ini? Bagaimana? Ini baik Kak, jadi kan tadi kan kita menjelaskan jadi kegiatan wisata tetap berjalan melalui virtual seperti berhubungan melalui virtual dengan warga asing yang ada di luar. Nah, di situ kan sudah tentunya pasti kan terjadi pertukaran budaya, yang budaya Indonesia seperti apa, budaya mereka seperti apa. Jadi di situ terdapat pertukaran. Nah, jadi
tentunya juga mereka apa ya, kayak menjelaskan bagaimana nih situasi negara mereka, negara kita juga. Nah, melihat situasi negara kita kan seperti ini nih, udah mulai sangat parah. Jadi apakah mereka mengetahui mengenai pelarangan bagi negara asing gitu? Apakah sudah membahas ke situ? Oke, jadi ketika kita melakukan pertukaran budaya secara virtual, kita juga mengabarkan ke mereka kondisi di Indonesia itu sendiri bagaimana, baik tentang otoritasnya di Indonesia, terus baik tentang kasus COVID yang ada di Indonesia, agar apa ya, negara-negara di luar juga mau tahu nih kira-kira di Indonesia itu seperti apa, agar komunikasi antara negara Indonesia dengan negara-negara luar itu tidak terputus. Karena kita juga apa ya, kita kayak juga pengen negara lain tahu tuh Indonesia itu seperti apa sekarang, agar walaupun kondisinya kayak COVID sekarang ini, negara luar tetap tahu nih Indonesia itu kayak mana, apakah Indonesia sudah baik menangani kasus yang ada, ataupun apakah tetap masih bisa tuh datang ke Indonesia, atau Indonesia bisa nggak pergi ke luar negeri. Nanti kita selalu mengabarkan ke mereka agar mereka nggak ketinggalan gitu info-info yang ada di Indonesia. Oke, nah jadi seperti itu kan, ada juga gitu dalam bahasa asing. Nah kan kayak tadi tuh kegiatan kan biasanya bisa memiliki kegiatan sosialnya nih. Nah jadi apakah kegiatan sosial itu kan tentunya nggak bisa dilakukan kan. Nah jadi kita melihat bisa mengganti untuk kegiatan itu apa, kan tadi kita ada. Oke Kak, terhubung dengan nah jadi untuk seperti bisa kegiatan sosialnya itu, kegiatan sosial yang bisa itu digantikan apa gitu? Oke, jadi kegiatan sosial yang kita lakukan itu memang belum bisa secara langsung, tapi kita menghadirkan webinar untuk membahas isu-isu sosial untuk menggantinya. Oke. Ya, untuk menggantikan sosial project tadi, agar tujuannya masyarakat Lampung lebih peka gitu terhadap kira-kira yang terjadi di Lampung itu seperti apa, juga bisa membuka wawasan mahasiswa Lampung atau pemuda-pemuda Lampung terkait kondisi di sekitar mereka. Jadi mungkin itu yang bisa menggantikan sosial project yang selama ini masih terhalang nih terkait COVID-19 yang ada pada sekarang. Oke, nah tentunya untuk kalau untuk webinar itu untuk anggota WISA-nya aja atau ada warga asingnya? Oh enggak. Kalau untuk webinar itu terbuka untuk seluruh mahasiswa Indonesia. Tapi masih belum bisa mendatangkan mahasiswa asing untuk di webinar tersebut. Oke, jadi untuk warga asing WISA masih berhubungan melalui virtual saja gitu ya? Iya betul. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi kan kita sudah membahas mengenai WISA, kita sudah membahas kegiatan-kegiatan yang ada, terus kita juga udah membahas, mungkin kita bahas mengenai rekrutmen lagi, karena kan ini dalam waktu dekat akan melakukan rekrutmen tentunya. Nah, karena WISA ini kan baru berdiri begitu kan. Nah, jadi apakah kayak rekrutmennya itu kan memiliki banyak tahap seleksinya tentunya kan. Nah, apakah itu tidak mengurangi minat yang ingin masuk? Misalnya ada yang mau masuk terus melihat wah banyak sekali ini stepnya, terus banyak banget nih seleksinya, jadi dia semakin mundur. Apakah peminat untuk masuk WISA itu akan berkurang atau gimana, atau tetap saja? Kalau yang saya perhatiin ya, setiap tahunnya peminat untuk masuk WISA itu semakin bertambah. Jadi mungkin bisa
Jadi mungkin kayak bisa saya ambil kesimpulan bahwa setiap mahasiswa baru itu semakin mengenal UISA dan semakin tertantang gitu loh untuk bisa masuk ke UISA. Walaupun tahapan di UISA itu banyak banget dan juga yang diterima tergolong sedikit lah. Wah, jadi kayak mungkin mahasiswanya tertantang gitu untuk bisa coba, wah gua mau masuk UISA. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman nih nggak usah takut buat masuk WISA karena WISA ini seru banget gitu kan kegiatan jika sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya. Nah, kayak kita ngebahas lagi nih kegiatan-kegiatan sosial yang ada di WISA. Nah, jadi kan kayak kegiatan sosialnya itu tentunya kayak bersama orang asing gitu kan. Nah, apakah selama 6 minggu itu dia kegiatan sosial setiap waktu atau memiliki waktu tertentu? Maksudnya selama 6 minggu itu misalnya hari ini kegiatan sosial, besoknya budaya atau gimana? Oke, jadi kalau untuk kegiatan sosial selama 6 minggu itu sendiri itu nggak tiap hari itu untuk mereka menjalankan proyek ya. Itu biasanya seminggu, Senin sampai Jumat doang. Itu dari pagi sampai ke sore. Jadi Sabtu Minggu mereka ada waktu luang untuk lebih nge-explore nih di Lampung ini ada apa, apakah ada wisata seperti apa, makanan seperti apa yang ada di Lampung itu sendiri. Biar mereka lebih ada waktu untuk mengenal Lampung itu seperti apa. Jadi nggak tiap hari juga untuk mereka menjalankan proyek sosial. Ada hari-hari untuk mereka istirahat dan juga hari-hari untuk mereka lebih mengeksplor nih Lampung itu kayak mana. Oke, nah jadi kayak tentunya kan selama 6 minggu itu butuh waktu bukan waktu yang sebentar tentunya. Nah, untuk kayak berarti kan anggota WISA ini memberikan fasilitas baik tempat tinggal maupun itu berarti anggota WISA itu yang mengurus seperti itu ya, Kak? Iya betul, anggota WISA yang kebanyakan untuk mengurus mahasiswa asing tersebut. Oh, jadi istilahnya kayak guide-nya di Lampung lah ya. Iya betul. Oke, nah itu berarti seru banget sebagai anggota WISA bisa istilahnya berkomunikasi, bisa menjadi kawan gitu kan. Sebenarnya seru banget ya Kak kegiatan-kegiatan WISA ini. Wah, iya benar banget. Kalau buat teman-teman jadi buat WISA ini sangat menarik menurut saya. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk WISA, ayolah masuk ke WISA, ramaikan WISA. Oke, nah Kak, jadi kan tadi kayak bicara ngomong lebih ke experience dengan warga asing gitu kan. Menurut kakak nih dari sebagai ketua umumnya ini manfaat yang istilahnya selain experience-nya kan tentunya banyak gitu ya. Menurut kakak nih manfaat yang paling dirasakan itu apa tuh? Oke, jadi mungkin banyak sekali manfaat yang kalian rasakan ketika untuk bergabung dengan WISA. Yang pertama adalah kalian bisa mengembangkan soft skill kalian. Yang pertama dimulai dari manajemen waktu kalian, public speaking kalian, terus juga kalian bisa lebih memanage suatu project itu bagaimana. Karena mungkin di WISA ketika kalian menjadi anggotanya, ada banyak sekali tuh project-project yang dijalankan. Terus kalian juga dituntut untuk bisa menguasai beberapa skill seperti public speaking, leadership. Jadi mungkin ketika kalian bergabung dengan WISA, kalian lebih bisa mempelajari skill seperti itu. Lalu yang kedua, kalian bisa mengembangkan tuh bahasa Inggris kalian. Karena banyak banget tuh ketika mereka baru masuk WISA, ketika mereka udah beberapa bulan di WISA, mereka dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris lancar banget. Jadi karena terbiasa menggunakan bahasa Inggris bersama anggota-anggota yang lain tentunya. Iya betul. Karena
Oke Kak, ini kita agak bergeser sedikit mengenai kebahasaan. Karena kan ini berhubungan tentunya ke bahasa internasional itu kan bahasa Inggris. Nah, menurut Kakak nih, pentingnya bahasa itu menurut Kakak tuh gimana gitu untuk di dunia internasional? Oke, sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris itu bisa saya bilang penting banget sih. Bukan cuma untuk ketika kalian masuk UISA, tapi ketika kalian menghadapi dunia kerja nanti. Oke. Rata-rata itu banyak banget perusahaan atau startup atau company yang membataskan untuk pendaftarnya harus bisa bahasa Inggris. Jadi mungkin kalian bisa memanfaatkan waktu kalian, memanfaatkan diri kalian untuk bergabung dengan UISA, mempelajari lagi tuh kira-kira bahasa Inggris itu seperti apa. Jadi diharapkan kalian bisa menguasai bahasa Inggris, tapi kalian tidak lupa dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Oke, benar sekali. Nah, jadi buat teman-teman, pentingnya kebahasaan itu sangat penting. Nggak harus di UISA tentunya, di dunia luar juga kita membutuhkan skill kebahasaan tentunya. Nah, betul Kak, jadi kan kita udah ngebahas nih bisa terus pentingnya bahasa mengenai keluarga asing. Nah, jadi kalau kita melihat apa ya untuk UISA nih, harapannya apa nih untuk kedepannya? Kalau untuk dari aku sendiri, harapan dari UISA mungkin kedepannya UISA lebih banyak dikenal lagi oleh mahasiswa Lampung, mahasiswa Unila, agar mahasiswa Unila kayak lebih mengetahui nih kondisi internasional itu seperti apa, agar juga mahasiswa Unila dapat merasakan lah international experience. Karena aku nggak mau kayak ngerasain sendiri, aku mau sharing gitu loh ke kalian juga, gimana menjadi anggota UISA, gimana caranya menjadi anggota ISEC. Karena kan ISEC bukan cuma ada di Unila doang, tapi ada di beberapa universitas di luar kayak UI, kayak di Undip, dan UGM, dan universitas lainnya. Bahkan juga UISA itu udah tersebar di ISEC udah tersebar di 124 negara. Jadi nggak perlu kayak diraguin lagi sih kalau misalnya mau masuk UISA, masuk ISEC. Oke, nah untuk kayak tadi kan kakak bilang ingin lebih mahasiswa Unila ini ingin UISA ini ingin lebih diketahui gitu kan oleh mahasiswa Unila. Bagaimana nih cara UISA ini untuk show up mengenai UKM-nya gitu kan, selain dari sosial medianya tentunya. Nah itu bagaimana gitu? Mungkin yang pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan event atau melakukan project yang memang melibatkan mahasiswa Unila, agar mahasiswa Unila menjadi apa ya, setidaknya mengetahui dulu lah kira-kira wah ISEC itu apa ya, wah UISA itu apa ya. Baru mereka bisa mulai mencari-cari di internet, mencari di Instagram tentang lebih lanjut nih kegiatan yang ada di ISEC itu apa, kegiatan yang ada di UISA itu apa. Karena memang masih belum banyak sih yang tahu tentang UISA itu apa, ISEC itu apa. Mungkin dengan kita mengadakan beberapa project, mahasiswa Unila bisa lebih mengetahui lagi sih UISA itu seperti apa. Oke, nah jadi gitu buat teman-teman yang belum tahu nih, mungkin dari live bersama Teknokra teman-teman yang nonton bisa lebih mengetahui tentang UISA. Nah, jadi kita dari tadi kan udah sedikit, bukan sedikit lagi sih, udah banyak gitu kita agak membahas mengenai UISA gitu kan. Jadi di pembahasan kali ini biasanya Kak, kita itu di terakhir live bersama Teknokra itu selalu ada closing statement. Jadi kakak bisa memberikan closing statement untuk para penonton. Boleh diberikan Kak? Oke, mungkin closing statement dari aku adalah
kepada seluruh mahasiswa Unila atau mahasiswa baru yang nonton live ini adalah manfaatkan waktu kalian di kuliah untuk mengambil semua opportunity atau semua kesempatan yang ada, karena kesempatan di kuliah itu nggak bakal diulang dua kali. Jadi gunakan waktu kalian 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun di kampus untuk mengembangkan lagi nih skill-skill yang ada di diri kalian. Karena jangan sampai kalian misal ketika udah lulus, kalian nggak mendapatkan skill apa-apa, kalian nggak mendapatkan pengalaman organisasi yang berarti. Mungkin nggak harus masuk ke WISA, yang penting kalian mencoba untuk masuk ke organisasi, agar kalian lebih bisa mengembangkan diri kalian lagi nih, bagaimana cara berorganisasi. Oke, jadi lebih ke pentingnya berorganisasi gitu ya Kak. Betul. Oke, nah karena kita sudah sampai nih di closing statement, berarti kita sudah mencapai akhir-akhir live bersama Teknokra dan WISA. Nah, untuk kakak nih, terima kasih banget untuk waktunya udah menjelasin WISA, bagaimana itu WISA, kayak mana harus masuknya, tahap-tahapnya. Jadi terima kasih banget kak waktu dan penjelasannya. Jadi mungkin teman-teman ini lebih ngerti gitu mengenai WISA, terus mungkin ada yang mau masuk WISA. Nah, ya oke. Buat teman-teman, kita udah di akhir acara live bersama Teknokra di WISA. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga kakak yang udah ngejelasin. Ya, Oke. Semoga sukses terus buat WISA dan semoga teman-teman juga bisa mengembangkan skill-skill berorganisasinya. Oke, terima kasih buat semuanya. Oke kak, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Faris. Oke kak.